Pace bene, masih berkaitan dengan pemberkatan ke anjing itu yang mereka sebut pernikahan. Lalu dunia masa kini, saya kaitkan dengan itu ya, dengan sakramen juga dikaitkan. Dengan dunia masa kini yang makin rumit. Mengapa makin rumit? Ini yang justru penting, lebih penting dalam video kali ini. Oke. Ada yang berkata, janganlah dibela, yang salah harus salah, yang benar harus benar katanya. Jadi persoalan ini, anjing yang direciki itu, dan dikaitkan dengan pernikahan, itu nul, itu tidak ada. Maka yang salah, kalaupun harus salah, adalah peristilahan yang dipakai. Itu tidak ada konsep perkawinan di sana. Ya, perkawinan adalah dua manusia, laki-laki dan perempuan. Ada di sana materia, forma, dan pelaku, pelayan yang sah. Itu sakramen. Maka kalau tidak ada itu, tidak ada. Maka harus katakan salah, katanya. Tidak salah karena tidak ada. Kan beda ya, salah dengan tidak ada. Kalau salah itu ada, tetapi tidak pas materianya atau formanya, salah satu. Nah, yang ini tidak ada perkawinan, maka tidak bisa dikatakan salah karena tidak ada. Yang salah adalah pemahaman. Saya harap terang maksudnya, ya. Dan saya berusaha untuk tidak jatuh pada salah atau benar. Lebih dari, karena kalau kita berhenti di sana, kita tidak belajar. Dan saya pikir tentang apa itu perkawinan manusia, pria dan wanita. Sekarang manusia sendiri bingung, apakah pria dan pria atau wanita dengan wanita? Ada yang mempertanyakan itu. Gereja Katolik katakan secara fundamental laki-laki dan perempuan. Ada pula yang memberi komentar, memang Katolik ini makin aneh-aneh, pemberkatan LGBT mengakui. No, gereja jelas laki-laki dan perempuan. Yang sekarang tak jelas adalah, yang sekarang membawa ketidakjelasan adalah, yang sekarang membawa kekacauan adalah ketidaktaatan. Maka di gereja Katolik ada yang aneh-aneh, ada. Mengapa? Bukan karena ajaran gereja, tapi karena ketidaktaatan pada gereja. Nah, apakah hanya Katolik? Tidak. Saya sendiri sudah menyaksikan di sini. Kebetulan di bulan Juli, bulan Pride, bulannya LGBT. Lalu ada stand ya. Dan ada di situ standnya mendukung dari gereja, bukan Katolik. Mereka ada gereja membuat sendiri. Namanya gereja bisa didirikan sendiri, katanya. Gereja itu mendukung. Maka ini bukan soal Katolik, soal penyimpangan ini ya, soal ketidaktaatan. Nah, ini tadi kebingungan ini. Pernikahan itu sesama manusia, maka tidak usah bingung. Ini apakah salah atau bukan soal salah atau atau benar. Ini soal ada atau tidak ada. Maka ini adalah pernikahan ini tidak ada. Maka tak usah dibahas di konteks sakramen. Nah, itu dia. Tapi kan peralatan yang dipakai sama. Ini saya pikir berangkat dari ketidaktahuan. Tindakan-tindakan pemberkatan juga sakramental, sebagai sakramen atau blessing, juga memakai peralatan dan pakaian yang sama, begitu ya. Jadi kita tidak bisa pakai, kan atribut yang dipakai sama. Bukan pastor pun memakai stola, memakai alba. Jadi itu tidak bisa menilai, ya, untuk dipakai untuk menilai. Nah, itu dia. Nah, akhirnya kembali ke anjing ini. Kita ngalor ngidul di video ini. Pemilik anjing itu minta maaf. Minta maafnya adalah karena tuntutan masyarakat. Dalam arti, mereka dipandang tidak empati terhadap orang yang tak memiliki perbedaan sosial. Karena saya baca juga ada yang sampai 200 juta pengeluaran untuk pernikahan itu. Kan saya juga pakai terminologi pernikahan. Untuk acara itu. Nah, 200 juta. Ini yang saya mau bahas lebih utama sebenarnya.
Zaman semakin rumit. Internet ini memang membawa banyak persoalan juga ya. Orang-orang miskin jadi menonton itu. Dan orang miskin menuntut supaya orang itu berempati. Padahal itulah gaya hidup orang kaya. Mengapa mereka kita tuntut untuk berempati? Sekali lagi, berempati memang harus kita tuntut. Tetapi jangan lupa kita ada di masa sulit ini. Ketika kita harus menyaksikan apa yang bukan dari kelompok kita. Bukan hanya soal pernikahan anjing ini, yang mukbang itu contohnya. Apa dia makan sampai banyak-banyak untuk memuaskan kerinduannya, makan banyak-banyak, dan kita tidak tahu apakah itu nanti akan dikeluarkan lagi dari mulutnya, dimuntahkan atau tidak. Sementara tidak usah orang yang miskin, saya yang tak leluasa memilih makanan, menonton itu dan hanya bisa mengelus dada. Dan pasti banyak seperti saya yang hanya bisa mengelus dada dan dengan air liur yang hampir menetes melihat makanan itu. Sementara kita kembali ke dapur, kembali ke realitas, kita tak punya apa-apa. Sulit zaman ini. Paus Fransiskus selalu menuntut itu kan. Ayolah, bantu. Berikan perhatian kepada orang yang membutuhkan. Hai kalian yang berlebihan. Memang akhirnya kita menuntut orang kaya itu harus rendah hati. Tapi toh juga orang miskin seperti kita ini dituntut untuk berlapang dada juga supaya ketemu bilancianya ya. Karena mereka yang 200 juta itu membuat acara untuk anjingnya jangan-jangan sangat dermawan juga. Jangan-jangan dia memberi sumbangan katakanlah 10 juta tiap bulan untuk yang membutuhkan. Atau lebih, membuat fondasi untuk orang-orang yang berkebutuhan. Nah, lantas berhakkah kita melarang dia untuk menikmati hidupnya dengan harga 200 juta itu atas uangnya sendiri? Nah, saya pikir di situasi tertentu berhak, terutama mereka yang tak makan. Nah, jangan katakan ini gampang sekali, bla bla bla. Kompleks, sedemikian kompleks sampai organisasi sebesar gereja pun atau PBB pun tak lantas menyelesaikan persoalan ini dengan gampang. Ketika orang miskin dan orang kaya bertemu, tetapi tidak mengubah kehidupan, gitu ya. Si miskin ini melihat realitas, ternyata banyak orang kaya. Tetapi di mejanya toh tetap tidak terhidang makanan. Sebuah persoalan. Begitulah saya pikir ini hanya sebuah curhat ya. Tidak ada solusi, tidak ada ilmu, tidak ada kritik yang sangat membangun, hanya menyadarkan kita inilah realitas yang kita miliki sekarang. Pertemuan yang membuka mata kita pada realitas yang tak selalu menyenangkan. Pacimene.